Kepala Teleng hampir lepas dengan darah yang mengucur di antara leher. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Saat tiba di muka warung, Imran heran karena warung Nek Tima tutup dan semua pintu digembok. Beberapa orang ibu pun tampak ada di situ, sembari berbincang seru. "Maaf Bu, Nek Tima kemana ya?" tanya Imran sopan. Ibu-ibu itu menoleh berbarengan. "Gak tahu Mas, kayaknya Nek Tima menghilang," sahut salah satu dari mereka. "Apa? Menghilang?" Semua ibu-ibu itu mengangguk. Imran tak ingin berspekulasi. Ia takut jika menuduh Parni hanya sebuah fitnah. Bagaimanapun, belum ada bukti jelas itu daging manusia. Apakah Nek Tima dan cucunya sudah menjadi korban? Hilang tanpa ketahuan. Tapi Imran kembali berkeliling. Semua tampak biasa. Gembok menggantung di setiap pintu. Hal yang membingungkan jika itu seperti yang ia pikirkan. Imran pamit dan mempercepat langkahnya. Ia benar-benar takut jika Parni tiba-tiba bertandang ke rumahnya. Nafas Imran tercekat. Beberapa langkah lagi ia sampai di rumah. Tapi tiba-tiba saja matanya bersitatap dengan mata Parni yang saat itu keluar dari kebun karet. Sedang apa dia di situ? Apa mungkin Imran hendak menghindari dan berpura-pura tak melihat. Tapi suara Parni terdengar lantang memanggil namanya. Dengan terpaksa dan tubuh gemetar, Imran tersenyum, berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tak goyah. Sungguh, saat ini ia amat takut dengan wanita parubaya yang saat ini melangkah mendekat. Siapa lagi kalau bukan Parni? "Udah pulang Mas Imran? Kapan?" Sapa Parni seperti biasa. Tak ada yang berubah padanya. Tapi tubuh Imran tetap bergidik ngeri. Apalagi baru saja tadi subuh dirinya hampir menjadi mangsa Parni. Iya Bu, tadi malam," jawabnya gugup. "Oh iya, apa Suli sakit? Saya nggak pernah lihat beberapa hari ini."
Tanya Bu Parni. Sebenarnya Bu Parni bersikap normal, tapi tetap saja Imran tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Apalagi matanya beradu pandang dengan mata elang yang menatapnya awas dan mengancam. Tiba-tiba bayangan Bu Parni yang membawa pisau persegi panjang dengan salah satu sudut mengkilat tajam menari-nari di pikirannya. Sulis sehat Bu, saya permisi. Imran berlarian begitu saja. Lututnya lemas, tak bertenaga. Di matanya, Bu Parni seperti hantu. Tak bisa dibayangkan bagaimana takutnya Imran. Jika saja saat itu ia ketahuan, mungkin hari ini daging-dagingnya yang terpotong sudah jadi sajian makan siang warga sekitar. Bu Parni hanya menatap heran tetangganya yang biasa ramah dan sering mengobrol dengannya. Apa ada sesuatu padanya? Parni memeriksa tubuhnya. Kalau saja masih ada bercak darah di bajunya, namun tak ia temukan. Sampai Imran masuk ke dalam rumah, Parni masih mematung dan tatapannya kembali awas. Rumah Parni sudah ramai pembeli. Sesuai rencana, Imran dan juga Sulis sudah bersiap-siap pergi. Dengan mobil rentalan temannya, mereka akhirnya bisa keluar dengan aman dari rumah yang beberapa hari ini mampu melindungi dari ganasnya Parni. Sulis bernafas lega. Begitu juga Imran saat mobil bergerak meninggalkan rumahnya dan mulai menjauh. Alhamdulillah Pak, kita selamat. Terisak, saking bahagianya karena bisa jauh dari Parni. Ya mah, alhamdulillah. Imran mengecup-pucuk kepala istrinya. Ia pun sama, merasa amat bahagia bisa lepas dari jerat tetangga psikopat yang selama ini meneror keluarganya. Temannya Imran yang berasal dari kampung sebelah menatap heran Imran dan istrinya hingga ia tak mampu menahan untuk bertanya, "Kamu kenapa Ran? Kok seperti keluar dari mana gitu?" Penuh rasa syukur tanyanya. Pokoknya serem lah kampung ini. Mayat anak bayi hilang. Entah hilang untuk pesugihan atau untuk dijadikan gulai. Au, au, au. Imran kesakitan saat cubitan Sulis mendarat di pinggangnya. Imran menoleh ke arah istrinya. Sulis memberi kode untuk diam. Imran mengangguk. Ia lupa jika tak boleh banyak bicara tentang Parni. Gulai? Aku dengar gulai Bu Parni itu amat enak. Tersiar sampai kampungku. Banyak juga tetanggaku yang rela jauh-jauh ke sini cuma untuk beli gulai. Di kampungku juga lagi ada mayat yang ketemu di hutan. Ngeri banget. Kayaknya jadi hantu kalau malam. Imran dan Sulis saling menatap. Mayat nenek-nenek atau orang muda? Tanya mereka berbarengan. Tadi, teman Imran yang sedang menyetir lagi-lagi merasa heran. Ya, mayat nenek-nenek, kok bisa tahu? Padahal ketemu baru pagi ini. Tapi kata yang pernah lihat, penampakan wajahnya sama seperti yang minta tolong kalau malam. Serem banget kata mereka. Tadi pagi kan aku gak sengaja lewat tempat kejadian. Berhenti sebentar, terus dengar pembicaraan orang-orang. Tuh nenek katanya minta tolong. Lehernya hampir putus. Ih, serem. Lelaki bertubuh kurus itu bergidik ngeri. Apa itu Nek Tima apa? Bisik Sulis. Hush, jangan ngomong di sini. Ntar kita salah ngomong bisa berabe. Sahut Imran. Sulis mengangguk pelan. Kita ngomong yang lain aja Di. Sudah berapa lama nge-grab?
Imran mengalihkan perbincangan ke topik berbeda. Ia takut salah berucap berujung fitnah. Tak ingin larut dalam ketakutan. Yang terpenting, ia dan keluarga kecilnya selamat. Itu cukup baginya. Tolong, tolong. Suara lirih begitu menyayat hati, terdengar dari luar rumah. Sari yang sedari kemarin merasa tubuhnya meriang karena kepikiran mamanya, hanya berbaring dengan rasa sesal yang membuncah di dada. Sampai saat ini, Gito suami Parni belum mereka beritahu perihal hilangnya mama. Kejadian kemarin siang sudah jadi momok menakutkan, dan tak ada satupun dari mereka bertiga yang mau kembali ke rumah Parni. Itu juga yang membuat Sari merasa bimbang. Ia sudah mencari mamanya kemana-mana. Bayangan Parni yang menyeret karung tak juga musnah begitu saja. Apa mungkin itu memang mamanya? Tolong, tolong. Lagi, suara lirihan itu terdengar. Awalnya, Sari mengira itu suara TV tetangga sebelah. Tapi, batin Sari menolak. Tak mungkin suara TV terdengar dari rumahnya. Lantas, suara siapa itu? Suara yang amat ia hafal. Suara yang setiap pagi selalu membangunkan tidurnya. Suara yang suka mengomel, tapi terkadang membuatnya kangen. Suara itu, suara mama. Darah Sari berdesir. Apakah ini sekedar mimpi atau memang mamanya sudah kembali? Mama, lirih Sari. Tangisnya pecah saat itu juga. Mama, apakah ini benar suara mama? Gumamnya. Ia menyeka air matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya. Tolong, tolong. Suara itu kembali mengganggu Sari. Susah payah Sari berdiri, melangkah pelan sembari merambat di dinding, mencari asal suara yang semakin lama semakin lirih. Sari akhirnya sampai di depan pintu rumah. Suara itu berhenti memanggil. Dengan tangan gemetar tangannya menyibak tirai dan matanya melebar saat melihat pemandangan ngeri di halaman rumahnya. Dengan pakaian sama seperti pakaian yang dipakai mamanya sebelum hilang, ada sosok wanita dengan rambut berantakan, kepala teleng hampir lepas dengan darah yang mengucur di antara leher serta urat nadi dan sebagian tulang putih yang tampak. Sosok itu, Mama, tolong Mama, nah, tolong Mama. Suara sosok itu terdengar lirih seraya melambai ke arah Sari yang masih diam mematung di balik jendela yang tersibak tirainya. Tangan Sari berkeringat dan tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin melangkah mendekat, tetapi perasaan ragu menyergap. Itu memang Mama atau hanya sosok astral yang menyerupainya? Sosok itu melambai dan memutar tubuhnya. Kakinya mengambang dan melayang pergi dengan kepala teleng meninggalkan Sari yang saat itu jatuh meluru di lantai, menangis sesenggukan. Apa itu benar arwah Mama yang datang meminta tolong untuk ditemukan jasadnya? Di kediaman Parni, Gito nampak sangat gelisah.
Semenjak Parni berjualan, istrinya itu jarang berada di sampingnya. Sering hilang tengah malam dan berjibaku di dapur hingga siang. Baru ia masuk kamar dan tertidur dengan pulasnya. Bukan Gito tak kasihan. Istrinya itu sudah banyak berkorban demi dirinya dan keempat anaknya. Belum lagi untuk biaya berobat. Pasti istrinya amat kelelahan. Namun, bagai tak mengenal kata lelah, walau sehari hanya tidur beberapa jam saja, istrinya itu tak pernah marah, mengumpat ataupun menyiksa. Ia malah tersenyum dan selalu berucap syukur ketika melihat keempat anaknya tertawa riang dan makan dengan lahap. Lamunannya tentang Parni tiba-tiba terpecah saat mendengar suara seperti kaki diseret. Suaranya terdengar jelas dengan lirihan minta tolong yang amat menyayat hati. Tolong kita, tolong kita, tolong. Jantung Gito berdegup kencang. Suara yang terdengar semakin kuat itu membuatnya terkesiap. Suara itu mirip suara mamanya. Susah payah Gito bergerak. Tubuhnya yang sebagian terkena lumpuh memang sudah mampu digerakkan, tapi masih sangat sulit. Rasa penasaran yang membuncah kian menyergap. Tak pelak, Gito akhirnya berhasil terduduk tanpa dibantu istrinya yang entah di mana. Gito mengintip di sela-sela jendela papan. Matanya melebar seketika, melihat sosok mengerikan yang mengambang dengan jarak hanya sekitar beberapa meter di hadapannya. Wanita berambut acak-acakan, kepalanya teleng dengan leher yang hampir putus. Luka menganga di sekitar leher mengucurkan darah kental di sela urat, dan tulang leher yang terlihat amat mengerikan. Baju basah bersimbah darah dan tatapan mata kosong. Mulutnya komat kamit tak jelas bicara apa, dengan kaki yang tak menapak tanah, melayang. Sangat menakutkan. Wajah pucat dengan lingkaran hitam di mata, menangis menyayat hati. Gigi Gito bergemerutuk menahan ketakutan yang teramat sangat. Tubuhnya gemetar hebat, bulu romanya berdiri, dan terasa hawa yang teramat dingin menyelimuti ruangan kamarnya. "Mak, mak," lirinya. Tiba-tiba rasa haru terbit begitu saja di relung hatinya. Air mata menetes tanpa diminta. Batinnya pun ikut menangis. Rasa takut yang tadi memenuhi pikirannya sekarang berubah menjadi perasaan sedih yang teramat sangat. "Gita, tolong mama." Berbarengan dengan suara lirihan minta tolong, pintu kamar Gito tiba-tiba terbuka dan... "Pak, Bapak dah bisa duduk sendiri." Parni berdiri di ambang pintu. Matanya membesar seolah tak percaya melihat suaminya yang kini duduk menyender bertumpu pada dinding kayu rumahnya. Gito mengangguk, sedang Parni berlari mendekat ke arah ranjang dan duduk di samping lelaki yang amat ia cintai itu. "Pak, alhamdulillah Pak." Lirih Parni sembari terisak. Bulir bening itu jatuh begitu saja di pipinya, sedang Gito masih termenung dengan wajah sedihnya. Tapi
Bapak kenapa nampak sedih seperti ini, Pak? Harusnya Bapak bahagia. Parni membelai pipi suaminya dengan lembut. Bapak, kemarin sempat dengar ribut-ribut. Ada apa dengan Mama, Bu? Tenggorokan Parni rasa tercekat. Jadi, suaminya tahu jika iparnya pernah mampir ke rumah. Bagaimana jika ia tanya kemana pergi mamanya? Mau jawab apa? Bu, Bapak tanya, kok Ibu diam saja? Bapak dengar waktu Mbak Dewi dan Bang Diman marah-marah sambil nyebut Mama. Ada apa dengan Mama sebenarnya, Bu? Lagi, pertanyaan yang sama ia lontarkan. Parni menelan ludah susah payah. Haruskah ia jujur tentang Mama mertuanya itu? Iya, Pak. Mereka menuduh Ibu berbuat jahat dengan Mama. Karena setelah keluar dari rumah, Mama hilang dan belum pulang hingga sekarang. Kabar itu pun Ibu dapat dari pelanggan gulai yang rumahnya dekat dengan Mama. Pelanggan Ibu itu tahu kalau Ibu ini menantunya. Jelas Parni. Bu, jadi bagaimana kabar Mama sekarang? Gito menatap harap pada Parni. Tapi Parni hanya menggeleng pelan. Ibu gak tahu, Pak. Semenjak kejadian itu, tak ada satupun yang berani datang ke sini. Tapi Bapak harus percaya, Ibu tak mungkin berbuat jahat pada mertua sendiri. Parni menyentuh punggung tangan Gito. Gito terdiam. Bu, barusan Bapak seperti lihat Mama, tapi tampangnya amat mengerikan. Apa itu arwah Mama ya, Bu? Parni lagi-lagi bergeming. Apa itu arwah mertuanya yang ingin menuntut balas padanya? Gara-gara malam itu, bunyi gedoran di pintu depan mengejutkan Gito juga Parni. Sudah lewat tengah malam. Siapa yang datang bertandang? Parni hendak bangkit dan melangkah. Tapi tangannya dicengkram Gito. Suaminya itu menggeleng pelan. Jangan, Bu. Kita tak tahu itu manusia apa bukan. Bapak gak mau Ibu kenapa-napa, ucap Gito. Wajahnya tampak gusar. Parni menatap suaminya dalam. Tulus. Ada ketulusan di sana. Parni akhirnya menyerah dan membiarkan bunyi ketukan pintu semakin mengeras. Perlahan, bunyi ketukan itu menghilang, berganti dengan suara kaki yang diseret pelan. Tolong Mama! Bersamaan dengan suara lirih yang menyayat hati dan tangisan yang memecah keningan malam, ruangan kamar Parni menjadi amat dingin dan bulu kuduk tiba-tiba meremang. Parni! Jendela kamar Parni tiba-tiba terbuka lebar, hingga sosok yang memanggil itu nampak jelas mengawang di luar kamar. Mata dengan lingkaran hitam dan tangan yang melambai memanggil. Sosok itu mengangkat tangannya ke arah kepala dan memutar kepalanya hingga terdengar patahan tulang. Ia kemudian menarik kepala kuat hingga berpisah dengan tubuh. Darah mengucur disertai tangisan pilu. Tubuh tanpa kepala itu mengambang dengan tangan kanan mencangking kepala. Tolong
Tolong Mama. Gito, maafin Mama. Sosok itu mulai mendekat, menyebabkan jantung Parni dan Gito seolah berhenti berdetak. Parni! Halo para pendengar, semakin penasaran dengan kisah ini? Saksikan terus ya di channel Swarna Lokaya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.